Jadi kalau misalkan kalian lupa caranya, kalian bisa buka. Oke, terlihat nggih? Terlihat jurnal farmasi sensis ini SSN-nya kalau dicetak ini jurnalnya. Jurnal Pharmacensis memuat memuat apa ini? Memuat naskah hasil penelitian dan artikel review bidang kefarmasian. Naskah dapat berasal dari mahasiswa, dosen, peneliti dan lembaga riset. Kemudian ini Profestikes naskah setiap naskah yang diterima redaksi Jurnal Pharmacensis akan ditelaah oleh mitra bestari dan anggota redaksi. Jurnal ini diterbitkan 2 kali dalam setahun. Nah, ini yaitu bulan Februari sama Oktober. Ya. Kemudian panduan Open Journal System untuk penulis naskah atau autor. Jadi kita autor namanya. Yang nulis naskah di 2020 penerbit artikel di jurnal ini dikenakan biaya sebesar 250.000 per artikel. Kalau misalkan artikel kalian diterima, itu bayar 250. Nah, untuk mahasiswa yang berhasil artikelnya terbit, jangan risau. Kalau berhasil terbit, nanti akan dibiayai oleh LPPM Stikes. Dengan catatan, sudah mau diterbitkan. Sudah diterima dan sudah mau diterbitkan, nanti biayanya ini akan dibayarkan oleh LPPM Stikes. Ya, nanti, wah, Bu bayar, terus bayarnya duitnya kan pakai LPPM, pakai uangnya LPPM Stikes ya. Ini sudah Sinta 4 akreditasinya. Ini kita buka ya. Nih, Jurnal Pharmacensis terindeks Sinta 4 terhitung mulai tahun 2021, tahun dari 2017 sampai dengan 2021. Nah, kemudian ketika kalian mau submit, langkah yang pertama itu di sini sudah ada template, maka downloadlah template-nya. Saya klik ya, klik. Nah, ini template-nya. Ini template-nya. Ya. Kalian harus perhatikan di sini, nanti di-download, jangan lupa di-download di sini ya, template-nya ya. Format template publikasi pada Jurnal Pharmacensis Program Studi Farmasi Unlam. Nah, berarti ini judulnya itu yang besar itu adalah kata pertama. Soalnya kecil ya. Ini untuk judul artikelnya. Kemudian ini nama penulisnya. Ini ada huruf 1. Saya nggak tahu kelihatan apa nggak di situ. Coba kalau yang pakai handphone diperbesar. Ada namanya Canggih Puspawibowo. Ini penulis 1. Maka ada angka 1 di atasnya. Sukardin 2, Mega Andriani 3 ya, Hasanuddin Nurul 4. Nah, ini ternyata alamat penulisnya dulu, baru emailnya. Ini email autor penulis pertama biasanya, atau kalau misalkan dosen pembimbingnya berkenan untuk jadi email dicantumkan, biasanya nama pembimbingnya. Kalau saya lebih baik email saya dicantumkan. Karena apa teman-teman? Kalau misalkan jurnalnya terbit ya, itu menguntungkan bagi prodi dan menguntungkan bagi dosennya gitu. Nah, kalau saya gini, mahasiswa itu kan tahapan belajar ya. Yang penting udah submit dulu. Ya, yang penting datanya lengkap, bagus, submit. Nah, karena itu akan memberikan keuntungan bagi dosen juga dalam mengurus jabatan fungsional dari dosen. Jadi dosen itu juga punya jabatan fungsional di mana harus menyertakan hasil-hasil penelitian yang sudah terpublish. Nah, kalau dosen sebagai penulis pertama itu nilainya 60%. Tapi kalau sebagai penulis kedua ketiga itu nilainya 40%. Gitu. Nah, saya itu juga nggak mau curang juga ya, saya juga harus ikut andil dalam penulisan artikelnya. Biasanya saya kayak gitu, ya. Jadi bisa biar saya ikut andil, makanya biasanya emailnya adalah emailnya saya. Tapi beda dosen bisa beda style ya. Udah nih abstraknya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya. Ya. Kemudian ini nanti fontnya itu akan terlihat ketika kalian sudah download.
Fontnya pakainya misalkan pakai Arial atau pakai Time New Roman apa pakai Calibri, terus spasinya berapa itu akan terlihat. Ya. Kemudian habis itu pendahuluan, kemudian ada metode. Nah, ini atas bawah kanan kiri ini sudah ada aturannya teman-teman ya. Kemudian lebarnya berapa dan sebagainya. Ini untuk jenis dan ukuran hurufnya sudah ada di sini. Hurufnya ada Time New Roman, ukurannya 10 ya, semuanya satu spasi. Oke, kadang ada jurnal yang maunya Arial atau ada maunya yang Calibri gitu. Beda-beda setiap jurnal. Aturan penulisan jurnal dan pengarang, judul harus diketik dengan ukuran huruf 20. Nama pengarang dan institusi termasuk alamat email ditulis dengan ukuran huruf 10. Ini ukuran huruf pada tabel, ya diperhatikan. Ini diperhatikan semua. Terus nulis daftar pustakanya, ini pakainya apa? Kan ada yang pakai Harvard gitu ya. Terus ada yang pakai apa ya? Saya lupa namanya. Ini IEEE gitu kan. Dan sebagainya. Ini apa nih? Pakainya dia menulis pakai apa? Oh ini cara penulisan pustakanya yang pakainya seperti ini, ya. Nah, untuk kalian download. Nah, kemudian setelah itu kalian harus registrasi dulu. Ini registrasi dulu. Kan kalian belum punya alamat jurnal, belum punya akun di jurnal tersebut ya. Kalian harus punya akun dulu sebelum submit. Saya ngecas dulu. Kan harus punya akun dulu sebelum submit. Caranya klik registrasi. Saya ngecas laptop dulu. Klik registrasi. Nah, ini punya mahasiswa. Punya Eko yang kemarin berhasil terbit. Saya minta alamat jurnalnya supaya saya bisa ngerevisi punya dia. Nah, ini udah yang kelihatan ya, registrasi. Ini username, username-nya mau pakai apa? Kemudian ini dibaca, the username must contain only lowercase letter, number, sama underscore. Berarti harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada nomornya ya. Passwordnya yang mudah diingat saja, ini minimal 6 karakter. Repeat passwordnya dengan lagi, selalu nggak usah ditulis ya. Kemudian first name siapa, misalkan namanya misalkan Nailas Zuhruf Wahidatul Kiromah, itu kan ada 4 kalimat ya, berarti namanya Nailas gitu. Middle name-nya Zuhruf, last name-nya Wahidatul Kiromah, kalau saya kayak gitu. Ini saja harus ditulis, yang afiliasinya itu adalah universitas. Insya Allah kalian lulus sudah jadi universitas Gombong. Misalkan program di farmasi, program sarjana, Stikes Muhammadiyah Gombong ditulis, signaturnya nggak usah, emailnya, nah ini, emailnya bisa emailnya pembimbing, bisa emailnya kalian, ditulis. Orship-nya nggak usah ditulis, URL nggak ditulis, phone-nya ditulis, nomor HP yang bisa dihubungi. Nah ini biostatementnya, ini bisa biostatementnya itu nggak usah ditulis. Oh, sorry, ini Stikes Muhammadiyah Gombong. Ini program studi farmasi, program sarjana. Ya. Ini saya nggak bisa nulis. Ini Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong. Ya. Terus ini program studi farmasi, program sarjana. Oke. Ini ditentang semuanya aja, terus gitu. Centang send me confirmation email, input email ya. Bahasa Indonesia iya, bahasa Inggris iya, autor iya. Jangan lupa autornya ditulis. Ini dicentang. Kalau autor nggak dicentang, kalian nggak bisa submit. Kalau autor itu able to submit item to the journal. Kalau autor itu bisa submit atau mengirim artikel pada jurnal ini. Ya. Review dicentang aja. Nanti baru registrasi. Ini saya nulis nama saya dulu apa ya, biar saya punya alamat ini. Nailas 18. Passwordnya saya tulis.
Saya tulis aja ya first name-nya. Ini cukup validator. Rumah. Inisial MZWK. Udah, kemudian emailnya Naila. Saya pakai email Stikes. Oke. Nomornya 0813267595. Kemudian kodenya sudah, ini register ya. Klik. Simpan. Bila sudah, ya, login. Login bila sudah. Kok nggak bisa ya? Kita pakai namanya Eko aja deh. Yang udah ada aja. Nggak bisa ya? Saya cek lagi. Nah, oke. Kemudian setelah sudah login, new submission di sini. Klik. Kalian mau submit baru. Nah, paper belum pernah diterbitkan, paper dari validasi ada kebaruan sesuai dengan skop dari jurnal Pharmacensis. Ini bisa misalkan ditulis yang terhormat, misalkan yang terhormat editor itu, atau nggak bisa, atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa kok. Ditulis boleh. Ini intinya kita buat editor yang edit. Misalkan kalau saya bisa saya nulis sih yang terhormat editor dari jurnal ini dengan ini berikut saya kirimkan jurnal artikel ilmiah saya yang berjudul apa, mohon untuk ditindaklanjuti, terima kasih, saya gitu. Bisa saya kayak gitu. Tapi tergantung teman-teman mau itu sama apa mau enggak. Boleh enggak, boleh iya. Kalau sudah save and continue. Setelah itu tahap selanjutnya adalah upload submission. Nah, ini kalian upload di sini. Telusuri misalkan ya. Artikelnya telusuri. Setelah ditelusuri, aduh. Berapa udah ditelusuri ya? Langsung di-upload, terus save and continue. Udah selesai. Enggak selesai, deh, ada tahapan lanjutan. Mana ya? Misalkan inilah ya, misalkan. Ini di-upload misalkan. Ini nanti saya hapus lagi nih. Di-upload, kemudian ini udah upload ya, jangan lupa di-upload, terus save and continue. Nah, setelah ini udah kan bener, ini Eko, Tasnen Prasetyo, email, ditulis, bla bla bla. Ini titel dari penelitiannya apa, ditulis ini apa, terus abstraknya di copy paste saja, ya. Keywordnya ditulis di sini, keywordnya bahasa Inggris ya, belum nih, ya keywordnya bahasa Inggris. Kemudian ini misalkan Stikes Muhammadiyah Gombong, daftar pustakanya ditulis, oke. Terus and then save and continue. Nanti tahap ketiga, oh ini harus ditulis abstraknya. Misalkan ya, nanti saya hapus lagi. Ini save and continue. Oke. Nah, kemudian ini di-upload lagi artikelnya. Di-upload, jangan lupa tulis upload di sini. Ini jangan dikosongin ya. Nah, ini ditulis lagi titelnya apa gitu ya. Keywordnya apa. Kemudian ini tipenya adalah misalkan result hasil penelitian gitu ya. Spesifik author-nya apa, misalkan tentang bahan alam atau formulasi bahan alam gitu ya. Kemudian ini nggak usah, ini tanggal berapa sekarang, kemudian ini misalkan lanjutnya Inggris apa-apa, kemudian di sini udah save and continue. Ini diupload lagi, udah habis itu sudah kok selesai. Udah berarti ini kan sudah terlihat di sini ya, titelnya apa misalkan, karena tadi nggak saya tulis jadi nggak untitled. Terus ini adalah nama artikelnya ya, sudah. Ini berarti bertanda bahwa artikel kalian sudah berhasil disubmit. Itu tandanya.
Jadi teman-teman ya, ini saya delete dulu. Delete karena atau enggak saya sudah punya jurnal yang Pharmaciensis yang lagi di Pharmakon yang lagi di review. Nah, saya buka dulu. Saya nggak tahu udah di ini apa belum. Sudah di coba ya login ya. Yang lagi on the process jalan. Nah, ini dia. Ini yang lagi proses berjalan teman-teman semuanya. Ini lagi proses direvisi. Ini ada nama saya, Kiromah pasti nama terakhir, terus titelnya, terus ini statusnya in review. Jadi baru tahapan revisi. Diklik aja. Ini baru tahapan revisi. Nah, kok tahapan revisi kayak gini. Ini sudah saya revisi ketiganya. Sudah saya revisi 3 kali. Tapi belum. Nah, ini belum dapat balasan. Ini biasanya langsung saya kirim email. Kalau misalkan nggak dapat balasan, saya biasanya langsung kirim email ke alamat ini. Ini tanda kalau lagi di revisi. Ini saya sudah revisi 2 kali, ya. Revisi 2 kali. Ini editornya revisi sudah. Nah, ini pereviewnya. Lagi revisinya lagi sekali. Lagi sekali revisi. Nanti kalau ada 3 kali revisi, ada round 1, round 2, round 3. Ini contoh yang lagi on proses. Untung saya punya contoh yang lagi on proses. Ini editornya namanya Ambar Yunita Nugrahini. Editor itu yang membetulkan format kita. Reviewer itu yang merevisi, yang mereview artikel kita, apakah artikel kita layak untuk diterbitkan atau tidak. Ya, jadi beda ya kalau editor dan reviewer itu beda. Editor itu yang mengedit tulisan kita, ya, sehingga sesuai dengan formatnya dia. Kemudian atau enggak, kalau reviewer itu yang merevisi artikel kita layak untuk diterbitkan atau tidak. Itu contohnya. Itu ya teman-teman. Ini sebenarnya penelitian mahasiswa ya, punya Mas Sadam Hussein, tapi karena dari awal, karena dia masuk dalam tim penelitian saya, kemudian dari awal, dari submit artikel, dari revisi dan lain menghubungi adalah saya, sehingga saya minta izin untuk Mas Sadam, saya dijadikan penulis pertama dan dia mengizinkan. Gitu. Sehingga saya jadi penulis pertama. Walaupun ini penelitian mahasiswa, tapi karena yang dari awal dan sebagainya saya yang submit dan lain sebagainya, saya ngurusin, hubungin sana-sini, nah, akhirnya saya izin ke dia, saya nama pertama dan diperbolehkan. Begitu panjang kali lebar ya untuk penulisan artikel ilmiah. Nanti bisa ditanyakan. Ini saya stop dulu recordingnya. Kalau misalkan kalian lupa caranya, kalian bisa buka